Oke, kita hari ini ke Monggo, coklat Monggo Museum. Baru di sini. Nah, ini jamnya. Kalau mau ke coklat door. Nah, itu dari jalan masuknya. Di sinilah tempatnya. Kita langsung masuk aja. Kalau udah bayar sama abang itu, kita dapat gelang. Ini udah kesorean jadinya cuma sebagian. Kalau masih pagi mestinya banyak ini. Banyak es krimnya. Nah, ini sejarahnya nih. Sejarah pendirian dari asal-usul coklat. Kalau mau pause bisa di pause. Oh, di sini di Monggo Coklat Dak ini berdirinya tahun 2001. Nah, ini nih foto-foto pendiriannya. Kalau bisa kita baca aja yang dari gambarnya karena kita bakalan masuk ke dalamnya pabrik.
Kalau mau di post, post aja. Nah, ini adalah kemasan-kemasan dari coklat. Ada dari Australia, ada yang dari Italia, Netherlands, Malaysia. Malaysia itu tuh yang gede. Jerman, Ecuador, Ireland, Thailand seperti emas, batangan emas. Masih banyak lagi nih. USA ada, Prancis ada. Nah, nah ini dia es krim kita. Oke, kita makan dulu. Seperti yang kita tahu kalau makan coklat yang murah biasanya bikin lembek gigi, kemudian lama-lama batuk ya, karena ternyata banyak bahan ampas yang digunakan untuk menjadi bahan utama proses pembuatan coklat. Bapak Ibu semuanya. Di sini ada beberapa koleksi beliau karena memang beliau berangkat dari seorang pecinta coklat, segala sesuatu tentang coklat selalu dikumpulkan. Dan ada beberapa brand yang sudah tidak aktif lagi, salah satunya di sana ada Price yang kemudian sekarang lebih kita kenal sebagai perusahaan teknologi Bapak Ibu, karena bergabung dengan perusahaan teknologi sejak tahun 1515. Sementara untuk yang di sampingnya ada Van Houten yang suka bikin kue, dan ada juga coklat roaster, ada merek coklat yang berasal dari negara Belanda juga, ada Lee, dan kemudian Hershey's dan juga ada Nestle. Ya, ini merupakan koleksi yang dikumpulkan dari yang namanya vintage package-nya. Jadi ini sebagian besar tidak kita pembahasan lagi yang karena dikumpulkan dari masa oleh Bapak Ferry dan sekaligus menjadi edukasi untuk kita semua. Dari sini kita bisa bergeser untuk sedikit berbagi. Bukti sejarahnya adalah berupa vas yang ditemukan di kota Palanda, maka disebut sebagai vas Palanda. Ini diyakini sebagai feature atau alat untuk membawa minuman coklat oleh orang-orang dari suku Mayosin Cimaranyon dengan senyawa dari minuman coklat yang berusia kurang lebih 5.500 tahun yang lalu atau kurun waktunya sekitar 3.500 sebelum Masehi. Kemudian suku yang kedua adalah suku Olmec yang hidup di daerah Mesoamerika Selatan yang dipenuhi daerah pesisir, Bapak Ibu. Dan kemudian mereka sudah mulai mengolah lebih sistematis lagi, lebih teratur untuk menjadi minuman coklat, dan biasanya juga diturunkan kepada anak cucunya yang pada akhirnya menjadi petani kakao pertama dengan hasil yang sangat melimpah karena lahannya sangat luas pada zaman itu. Dan mereka justru tidak minum coklat setiap hari karena coklat hanya digunakan sebagai alat untuk sesaji persembahan kepada dewa dan dianggap sebagai anugerah dari dewa Vulkan. Makanya untuk menghormati dewa Vulkan digunakan sebagai alat untuk sesaji saja, Bapak Ibu. Dan bahasa kakao yang sekarang kita kenal itu berasal dari bahasanya Sumatera yang pertama kali diucapkan dengan kata kakao. Tapi karena orang-orang Eropa itu susah mengucapkan kata kakao, maka bergeser menjadi kokwa atau kakao. Dan kemudian ada suku yang terakhir disebut sebagai swasta, ini punya komunikasi sedikit karena satu orang itu sampai 15 coklat seharian. Ada yang sanggup nggak? 50 gelas rasanya bukan manis ya, tapi rasanya pahit. Karena apa? Karena dulu sebagian dia tidak terlalu pahit itu justru ditambahkan dengan rempah yang jam-jam. Ya, jadi nanti kalau misalkan pas lagi ada sakit, mereka akan minum lebih dari 50 gelas coklat. Dan diyakini sebagai untuk penambah untuk stamina ketika mereka akan melakukan aktivitas yang menguras keringat, biasanya akan ditambahkan dari normalnya 50 menjadi 51 setiap hari. Di
biji karbonnya juga bisa dijadikan sebagai mata uang. Jadi kita bisa beli sesuatu pakai biji karbon dari 1 sampai 3 bisa ditukar dengan buah-buahan atau sayuran tergantung ukurannya. Dari 30 biji kakao bisa ditukar dengan 1 ekor kelinci. Dan kemudian kita bisa bergeser lagi. Ini adalah versi manis dari coklat. Yang adik-adik yang suka coklat manis harus berterima kasih sama kakek Hernan Cortés dan Soekarno. Ya, karena apa? Karena jasa kakek Hernan Cortés ini ketika menaklukkan sebuah antek dari Amerika sama suku mereka pada masa itu, akhirnya tertarik dengan hasilnya dan ketika dijual ke kalangan orang Eropa ternyata sebagian besar orang Eropa tidak suka karena yang terlalu pahit. Sehingga di sini ditambahkan sesuatu yang seperti ditambah dengan padi, ditambah dengan gula, ditambah dengan kayu manis atau ditambah dengan susu. Beberapa alatnya masih tertinggal juga sampai saat ini dan kita ajari. Salah satunya apa? Alat pemotong pasta coklat itu dijadikan sebagai minuman coklat. Pastanya kan berupa blok-blok besar. Mereka akan melakukan proses pemotongan dulu dan alat potongnya agak unik ya karena ada kepala air jantan. Ini adalah lambang kekuatan dari orang-orang Prancis. Di sampingnya ada flower lilies yang merupakan lambang dari negara Prancis, Bapak Ibu semuanya. Di samping ini kita bisa lihat ada kalau tadi 30 biji kakao itu bisa ditukar dengan 1 ekor kelinci, maka di sini ada cetakan coklat yang berbentuk kelinci ya. Kelincinya sedang menggendong sesuatu, kira-kira yang digendong apa nih? Coklat, biji kakao, biji coklat. Ya, di sini yang digendong adalah telur, Bapak Ibu. Berarti dia identik dengan perayaan Paskah nih, karena majoriti dari orang-orang Eropa itu Kristen atau Katolik, maka biasanya perayaan-perayaan umat Kristen dirayakan dengan coklat dijadikan sebagai dessertnya. Sementara yang di belakang saya ini adalah set living room atau set ruang tamu yang dulu digunakan oleh orang-orang Belanda. Jadi ketika menduduki Indonesia, mereka punya ruangan khusus seperti ini, tapi coklat ala bangsawan namanya adalah salon. Nih, bukan calon, ini nanti ngobrol orang punya. Nah, kemudian salon ini mereka juga pada akhirnya melakukan culture budayanya dari orang-orang Indonesia kepada orang-orang Belanda. Yang berarti orang Belanda, polosnya dari Belanda, tapi meja kursinya adalah perajin dari khas Semarang dan juga Jepara. Identitasnya apa? Pakai kayu jati dipadukan dengan anyaman rotan, Bapak Ibu. Ada yang pernah makan buah kakao sebelumnya? Belum. Karena belum pada makan buah kakao, jadi kita bayangkan dulu rasanya seperti buah manis alam. Jadi bahasanya sih asam dan kemudian untuk masa tanamnya dari masa pendidikan sampai tumbuh dan berbuah kita waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti akan dipanen dan kemudian setelah dipanen karena yang dibutuhkan untuk sebuah coklat itu hanya biji kakao saja, buahnya nanti akan difermentasi dulu selama 1 minggu. Ya nanti karakternya keluar dan setelah karakternya keluar rasanya sudah berbeda dari setiap daerah, baru dijemur Bapak Ibu dan ketika sudah benar-benar kering baru dikirimkan ke pabrik dan diolah menjadi berbagai macam coklat. Ada coklat dan coklat cafe dan beberapa coklat yang lain. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau tanya boleh mau lagi ketemu sama aku ya. Aku nggak gigit kok, masih 5 kali. Kita bergeser lagi di sini ya. Kalau yang di sini sudah kering sudah bisa diolah. Ini memang dari biji kakao yang masih ya, bukan biji replika ya. Kemudian di sini kita sampai ke beberapa alat yang digunakan jadi ada 3 bahan. Yang pertama yang digunakan adalah silver yang paling populer. Orang yang dianggap sebagai bahan yang rendah, jadi berkaitan kalau makan minuman itu beracun, biasanya warnanya akan menghitamkan. Yang suka nongol dalam wacinan logo biasanya ya, nanti itu pakai jalur beang itu bukan hanya sekedar virus, tapi memang dipercaya juga sama orang-orang Eropa. Dan kemudian sebagian untuk mengumpulkan kemewahan dari coklat itu dibuat dengan yang berlapis dengan emas asli. Ya, ini adalah sendok yang digunakan untuk mengaduk minuman coklat, disebut sebagai set of elegant, digunakan juga sebagian untuk memotong buah kering atau coklat pralinnya, karena sebagian mereka menikmati coklat itu bersama dengan kudapan atau cemilan ya. Ini berlapis dengan coklat, berlapis dengan emas asli dan di sini ada silver yang terbuat dengan emas ya.
Sementara masih berpadu dengan emas ini Bapak Ibu semuanya adik-adik. Di sini ada Empire Cup coklat dengan gaya Louis 19 dulu digunakan pada abad 18 sampai 17 sampai 18 ya. Yang paling mahal dengan ukuran dari landscape seperti ini. Karena rasa itu harganya sama dengan satu ekor kuda. Ya. Lama banget. Ini koleksi aslinya ya, karena didapatkan oleh pemilik kami selama 20 tahun dengan berbagai cara, baik lelang maupun dari perbuatan barang antik ya. Dan kemudian di sini adalah asal mula adanya apotek Bapak Ibu. Jadi ini adalah mortar yang dulu digunakan oleh orang Eropa untuk mengukus pasta coklat menjadi minuman coklat dicampur dengan rempah-rempah tadi, digunakan sebagai untuk penunjang kekuatan dan hasilnya dijual di apoteker ini. Karena dulu apoteker itu adalah sebenarnya tempat hiburan malam ya, yang identik dengan tempat bersenang-senang. Disediakan penunjang kekuatan, tapi ternyata lebih populer obatnya, maka sekarang bergeser menjadi toko obat seperti itu. Di sampingnya kita bisa lihat lagi ada apa ya di sini ya? Ini apa ada? Jam ya. Jam mantel ini digunakan di atas peralihan biasanya ketika musim dingin juga, tapi mereka akan menikmati coklat saking nikmatnya lupa waktu. Sehingga supaya nanti nggak kebablasan, mereka menggunakan reminder-nya dari jam mantel yang terbuat dari perunggu berlapis dengan emas. Ya. Dan kemudian di sampingnya kita lihat ada modifikasi dari cokolati. Alat untuk menuang coklat, kalau tadi orang-orang Melayu itu menyebutnya pasparada, maka orang-orang dari Spanyol atau orang Eropa yang lain menyebutnya sebagai cokolati. Nah, cokolati ini awalnya dibuat dengan versi ukuran yang besar karena memang diperuntukkan untuk tamu bangsawannya. Sementara semakin ke sini karena minuman coklat dianggap sebagai minuman yang mewah, maka ukurannya semakin diperkecil ya. Dan yang paling kecil adalah dengan bentuk seperti ini, sebenarnya adalah egois. Itu untuk sendiri itu kan? Untuk sendiri, makanya disebut sebagai egois, dan ini yang memberikan nama egois bukan saya, lainnya orang Eropa. Kemudian ada juga yang menggunakan bahan porselen, yang porselennya agak sedikit unik ya. Kenapa? Karena porselennya dia berpadu dengan ukiran khas dari Tiongkok atau China, padahal buatnya adalah Maison Sensor dari Prancis, nih Bapak Ibu semuanya. Dan kita bisa bergeser menuju ruangan yang terakhir. Sebelum nanti kita menuju ke pabriknya untuk melihat proses buat coklat ya. Ini teko-tekonya nih guys. Teko-teko dari zaman dulu. Kenapa pakainya Vespa warna pink? Biar mudah dikenali orang. Siapa tahu coklat Monggo itu bapak-bapaknya yang selalu pakai Vespa warna pink, jadi mudah diingat sama orang. Nanti mau naik, boleh ya. Malu-malu ya. Dan kemudian coklat yang pertama kali beliau buat adalah klasik Ruto di sini, spesial coklat yang sangat simpel sekali dari negara Belgia. Dan kemudian tahun 2007 pasca gempa baru kita mendirikan pabrik pertamanya yang dari kota gede. Tahun 2010 kita mendirikan second store ya, atau official store yang kedua di Tilburg Paragon. Dan tahun 2015 kita mengembangkan pemasaran. Kalau dulunya hanya fokus di Jogja, akhirnya pindah ke beberapa tempat yang lain seperti Jakarta, Bali, kemudian ada juga Bandung dan Semarang, beberapa tempat yang lain juga di Indonesia. Tahun 2017 kita memutuskan untuk pindah pabriknya. Ya, pabrik dulu pertama di kota gede, akhirnya dipindahkan ke Bangun Jiwo, dan kemudian di sini tahun 2018 baru kita meluncurkan produk paling spesial coklat dari negara Belgia dengan isiannya khas cita rasa Nusantara. Ada rasa Middleton, ada rasa jeruk purut, ada rasa kemangi, ada rasa Jogja, rasa Matisan dan sebagainya. Tahun 2019 konsep museum baru berdiri ya, sebagai edukasi karena beliau pernah merasa kecewa. Dia juga tidak ingin orang yang datang ke sini itu datang cuma menikmati cita rasa coklat yang enak saja, tapi ada edukasinya. Jadi Willy Wonka dalam satu hari. Tahun 2020 masa pandemi, masa sulit bagi semua orang, kita masih ingat sekali, tidak usah diceritakan, nanti kita manis berjamaah ya. Tahun 2025 setelah 20 tahun berkarya, kita berkesempatan untuk merayakan ulang tahunnya dengan meluncurkan salah satu patung yang tadi kita lihat, patung perempuan itu adalah masterpiece untuk 20 tahun ini perseringan coklat Monggo, disebut sebagai Mbok Jumitan. Digambarkan sebagai petani kalau perempuan yang jualan hasilnya dijual ke pasar. Kenapa perempuan?
punya hak yang sama untuk berkarir dalam dunia kerja, dan itu adalah platform Fiverr yang dilapis dengan coklat asli. Di sini adalah perjalanan coklat Monggo berupa kemasannya dari masa ke masa. Dulunya di awal yang di tengah-tengah itu pakai recycle ya, tahun 2005 dari bahan sampul buku. Kemudian yang kedua pakai vendor tapi tetap pakai kertas sampai saat ini. Beberapa saya kulit rasa apa? Ada juga di sini ada rasa cabai merah, inspirasinya diambil dari suku Aztec. Ada juga rasa rendang, Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian ada beberapa rasa yang lain. Masih banyak keunikan-keunikan yang ditemukan di coklat Monggo. Untuk utama salah satunya gelato, Bapak Ibu. Ada rasa kecombrang, ada rasa bunga telang, dan beberapa rasa yang lainnya. Bagaimana? Rasa masakan enak tuh ya, walaupun orang bilang gelato itu yang rasa kecombrang agak aneh, menurut saya suka. Ya, enak ya. Harus dicoba. Nanti habis ini coba rasa kecombrang ya. Boleh kita mencuci kamarnya. Kita masih tour museumnya. Kita maju lagi biar kedengaran. Dari nol banget ya. Benar-benar mulai dari nol banget. Bukan. Jadi benar-benar merasakan dari jualan keliling itu asli beliau rasakan ya. Dan kisahnya juga makanya diabadikan dalam sebuah buku namanya Coklat Ventur. Coklat Ventur. Ya, nanti bisa dibeli dengan harga 195.000. Ada versi bahasa Inggris ataupun versi dari bahasa Indonesia ini. Pabriknya, pembuatannya coklat. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Boleh di sebelah sini biar melihat prosesnya lebih jelas ya. Baik, sekarang kita sampai di proses Dulu pertamanya. pakai gini, penggilingannya. Nanti akan di grading dulu, akan diayak ya supaya nanti sesuai dengan ukuran masing-masing. Setelah terpisah sesuai dengan grade ukurannya, nanti akan kita lakukan proses stamp lainnya. Jadi proses stamp lainnya nanti akan dilakukan satu ukuran biar matangnya merata. Setelah itu nanti akan dikupas, proses pengupasan kulitnya dengan untuk kulitnya dikembalikan ke petani dan dijadikan sebagai pupuk kompos, sementara pupuk di dalamnya menjadi tips yang jadi bahan utama untuk proses pembuatan coklat. Saya punya sampel dari biji kakao yang sudah disampaikan. Ada kulitnya ya, kita harus kupas dulu cara kupasnya. Ada 3 tempat nih, besar, sedang, sama kecil. Tidak terlalu keras ya, artinya dia sudah langsung besar sendiri ya. Dicek itu. Jadi kan sebagai kompos, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sementara jalannya ini yang disebut sebagai ini menjadi bahan utama untuk proses pembuatan coklat. Ada yang mau coba? Rasanya belum tentu pahit sesuai dengan nama pembuatan tapi pun asik ya. Nih, coba dulu dikit. Atau mau yang kupas sendiri boleh. Kupas sendiri ya. Yang ini Ya, yang ini kupas sendiri dulu. Yang ini langsung makan aja. Ini biji kakao yang disangrai, makan aja. Jangan sama kulitnya, Bu. Nah, nggak begitu. Rasanya beda ya. Jadi ada yang rasanya kayaknya nggak begitu pahit kok, ada yang kayak kacang, ada yang asam ya. Jadi sesuai dengan nama pembuatannya masing-masing. Nah, ini adalah proses dari fermentasi tadi. Proses fermentasi nanti akan menimbulkan rasa yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dari kesempurnaan masing-masing. Dan dari sini kita bisa bergeser lagi sebelah sini, Bapak, teman-teman semuanya. Ini proses pengupasannya, setelah dikupas akan digiling secara rasa.
Tes lagi. Editin kamu. Ayo. Di mana? Di mana? Tracker minum. Ini prosesnya nih. Proses sebelum jadi coklat. Hah? Kupas. Kupas yang sudah disangrai. Kupas yang sudah disangrai. Ini ada nih. Dek, dek. Oh, enak deh. Setelah 18 jam, nanti anak tehnya minum lagi kami kedua, Ya. dan dari sini baru jadi basic coklat dasar dan kemudian basic coklat hitam Dengan lancar. nanti masih akan kita simpan 3 minggu lagi sebelum dicetak menjadi coklat. Ini setelah itu di giling. Ini ada nih. Semuanya ada basicnya white coklat, milk coklat, milk coklat, white coklat. Makanya dari menteganya makanya dia bisa berwarna putih saja. Dan campurannya cuma 33% mentega kakao, selebihnya adalah 67 berarti gula sama susu. Makanya manis banget digunakan untuk anak-anak biasanya. Sementara dari basic white coklat kita tambahkan pasta coklat atau kakao masa yang tadi kita lihat ya dari biji kakao yang digiling menjadi pasta, maka jadinya adalah milk coklat dengan kadarnya 45%. Sementara untuk yang dark coklat itu adalah yang tidak pakai Gula. kita punya 15 sampai 100% ya tanpa gula. Dan ini ciri khas dari kapsul coklat yang diproduksi oleh Coklat Monggo. Salah satu ciri khasnya apa? Gampang meleleh. Ya, tidak bikin lengket di tenggorokan, tidak bikin lengket di pipi, di langit-langit mulut, tidak bikin batuk. Yang bikin batuk yang mana ya? Coklat kakao, mereknya murah yang hanya bisa beli dari Indonesia antara 10.000 sampai 15.000-an, bisa dibeli di minimarket atau supermarket terdekat. Nah, di sini Coklat hitam ya? menggunakan 15% barang amasnya yaitu cukup coklatnya saja sebagai pewarna, sementara 85% adalah gula sama susu. Gula sama minyak goreng, ya. Kombinasi minyak goreng akan bikin kolesterol naik, akan bikin batuk, dia bikin sakit gigi adalah gulanya, tapi yang enak adalah coklat. Ini yang membuat Pak jadi merasa kecewa, akhirnya memberikan pabrik coklat Monggo. Sekarang kita bisa lihat proses pencetakan coklatnya di sini. Nanti akan dicetak dalam manual ya. Setelah dicetak ditinggalkan beberapa saat, dan setelah itu dimasukkan ke dalam Oh iya. Dari Bapak Ibu semuanya juga hari kita sampai di ruangan dari packingnya. Jadi packing yang pertama kita pakai foil ya biar nggak mudah meleleh nantinya. Dan kemudian di sini walaupun mereka menggunakan tangan untuk proses dari packagingnya itu bisa mencapai 1.500 sampai 2.500 pasang per harinya. Karena kapasitas maksimal kita mencapai 500 kg nih untuk pembuatan coklat per harinya sesuai dengan permintaan pasar. Dari sini nanti akan dilanjutkan lagi dengan proses pemasaran yang kedua atau secondary packing.
Nih, kalau mau lihat atau mau di pause dulu. Pembuatan papernya dilakukan. Jadi kalau untuk edisian nanti akan dibuat kulitnya dulu diisi ke rumah. Mau naik. Ini yang sudah dilakukan. Ini saya. Kita pakai kertas supaya nanti tidak terjadi asam di awal. Dan kita masih proses sejak tahun 2006 sampai saat ini kita menggunakan kertas. Recording Masih lama. di ini bungkusnya. Cara-cara kita ini proses awalnya karena sering menjadi bagian penting dalam dari sini adalah proses dari dapur produksinya yang di tengah-tengah itu mesin untuk pembuatan botol dan juga biskuit. Ya. Sementara untuk di sini adalah mesin pembuatan gelato. Jadi gelatonya juga dibuat sendiri ya. Sedangkan di sebelah sana itu proses pembuatan peppermint dan juga proses pembuatan lime pink. Ya. Jadi isiannya memang asli dari buah-buahan, kacang-kacangan asli ya, tidak menggunakan pasta atau esens buatan. Ini merupakan ruangan terakhirnya dan dari sini kita bisa menuju ke ruang cetak coklatnya nih. Jadi untuk paket ini sudah termasuk dengan cetak coklat di dalamnya nih. Sebelumnya kita berikan pilihan mau pakai hand sanitizer atau mau cuci tangan pakai air ya. Nanti kalau mau cuci tangan di luar toko bisa pergi ke toilet kita berikan waktu ya. Kalau pakai hand sanitizer nanti kita sediakan hand sanitizer-nya di sebelah sini. Setelah itu boleh dipakai amplop dan topinya untuk melanjutkan sesi cetak coklat. Setiap loyangnya sudah ada tempatnya masing-masing ya. Di sini untuk atas taman keluarga Retno yang mana? Di sebelah sini. Taman keluarga Retno dan kemudian atas taman Fadi. Fadi di sebelah sini ya. Dan kemudian di sini yang terakhir atas taman Fadi. Ya, nanti satu loyang nanti digunakan dari satu keluarga. Nanti kalau tidak cukup akan dilanjutkan. Iya, bocil-bocil. Bocil-bocil aja. Bocil. Headnya habis Agnes. Terus,
Eh, Sini dibenerin. Ya. Rizky juga lah. Rizky juga. Bocil. Ah iya, Rizky nih. Ya, sudah semua? Sudah siap? Baik, nanti masing-masing berhak untuk mencetak 2 pring coklat dan hasilnya kita akan bagikan ya teman-teman semuanya. Sebelum kita cetak coklat, di sini akan saya jelaskan dulu bahwa coklat yang kita gunakan adalah coklat dengan varian 58% dan coklat cilik yang nggak pakai susu ya, tapi ini manis. Dan kemudian kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini, dan ini nanti akan membantu kita untuk proses cetak coklatnya. Masing-masing akan mencetak 2 karakter hasilnya mulai dari ya. Coba coklat rasa rendang. Hah? Rasa rendang. Kalau lain ini jeruk gitu ya. Yang mana? Ini jeruk. Manisan kulit jeruk nipis. Ini apa? Yang ini volcanic salt. Dia dari garam mineral yang dihasilkan dari tanah vulkanik. Rendang ini dari rempah-rempahnya ini. Ya, dia pakai pasta bumbu rendang. Asam-asamnya, iya, karena dia kulit jeruk nipis dibuat manisan, baru dipotong-potong buat isian. Ini macan nih. Ada maca di sini. Ini dark coklat ya Mas? Ya, ini dark coklat, ini juga dark coklat, ini milk coklat, yang ini white coklat. Cuman yang ini dark coklatnya 69, yang ini 5. Ini paling tinggi dark coklatnya. Mirip maca juga ya nih. Mirip maca. Kan dia white coklat. Hanya anunya kan tadi komposisinya. Enak sih. Coba aja Budi. Ada asin-asinnya. Ini sih yang enak. Ini ada asin-asin. Oh, udah lain dulu. Ada satu-satu boleh tanya. Namanya juga testing. Nah, Ini karena kita bawa kesalahan Ya, rasa cabai juga ada loh. Ini juga ada. Cabai ya, cabai di sebelah sana kan. kenapa? Cabai ada rasa cabai. Cabe. Ayo. Ayo Ki. Ayo Ki. Ini ya. Ini pedas nggak? Nggak kan? Iya, iya agak sedikit pedas. Sedikit ya. kemudian boleh licin ya, anggap aja seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan mau bikin gambar kita boleh nggak Mas? Ya, kita bikin seperti itu ya. Sedikit. Kalau sudah Udah mulai kerasa karena pedasnya. Ya, jadi dia crispy, dibumbuin cabai dulu, baru buat isian. boleh jadi ada 2 karakter. Ini adalah yang Sama kulit jeruk yang dia pakai jeruk semangkis. satu orang bikinnya 2. Belum dapat gitu. Ya belum dapat. Lagi aja. Orang kerasa. Ini. Hah? Nggak tahu. Coba aja udah. Suka yang itu. Kalau coklat itu agak manis, tapi ini agak mulai kepedasan gitu. Mulai pedas. Ya,
harus sedikit pedasnya. Iya, memang sedikit. Oh iya. Iya kan? Ketagihan Bude. Biasa kacang mete paparan. Asian Coffee kan dia pakainya milk coklat. Kalau ini dark 58. Iya, seger itu. Enggak buah-buah. Coba yang ini Mas. Karamel. Iya. Coba mama aja. Karamel itu kayak apa? Dia pakai serpihan karamel yang dibekukan. Manis tapi. Karena milk coklat. Manis banget kalau buat saya. Ketawanya malah gak praktek ya. Iya sih. Dan Enak. ini karena Saya seneng yang saat tadi sama ini karena Kalau yang saus organisan itu memang dia best seller katanya ya. Saya ini karamel. Manis banget. Enak. Adek mah. udah Bu, udah Mbak, kecil amat. Gak apa-apa ya, silakan. Bikin yang Yang banyak kedua, aromat mau kan bikin ya. apa? Iya. Kan cuma bertiga nih yang bikin. Ya. Dalamnya di ini dong, dalamnya diisi. Ya, dalamnya diisi ya. Tebel dek. Ada nggak gambar anime di situ? Ini jadi Patrick Star. Kotak dek. Tombak. Dejuna kasih Dejuna. Kotak dek. Itu orang bola. Kenapa ini? Tebelin deh dalamnya dek. Kalau kalian mau mengunjungi di sini bisa aja ke sini. Udah, harga satu tiket berapa? Satu tiket. Satu orang. Gimana tuh uangnya? Ya itu dipencet. Dipencet, kamu mau bikin gambar apa dulu? Bintang. Bintang boleh. Ya, bikin gambar sketsa bintang dulu, gambar bintang dulu. Nah, dicoba. Oke, bagus. Nggak usah. Ya, nah sekarang diisi. Boleh, sini, boleh. Mas buat ini. Yo nggak bisa. Bisa. Cina buat ini. Cina. Ini. Awas nanti nggak sekarang buat yang lain. Paling gampang gak bisa tidur ya. Apa itu? Kecil banget. Nanti nggak bisa diisi loh kalau kecil-kecil. Lagi Kan ada kacang metenya itu Ya diisi. aja. Jadi harus bikin lagi yang besar deh. Kita aja. Bikin lagi yang besar dihabisin coklatnya itu. Ya. Apa lagi yang mau bikin? Diharum makin lagi. Ayo, ayah bunda pada nggak bikin loh ini. Iya, ayo buat bertiga ini ayo. Catatnya 14 ini totalnya. Udah. 14 bentuk. Dibikin 14 lagi bentuk, sampai ya. habis. Sampai habis. Biar bisa dibagi. Biar bisa dibagi sama Dek ini. Dek Dewa. Kok menyerah? Bim, bikin Bim. Pakai ini dulu. Sanitizer dulu. Bentuk love. Ya bikin huruf juga nggak apa-apa ya. Oh iya. Bagaimana? Totalnya 8 ya. Iya, untuk orang kan ada satu lagi boleh. Apa itu kotak? Ini nyambung lah.
Lah kok Nyanyi. love-nya ditimpa. Tapi jangan dinyatuin, Mbak. A, B, Rizky mau bikin nggak? A, B. Nih. Katanya mau PS 08. nggak apa-apa nanti dipotong. Lagi Bisa dong. dipotong kok. Bisa berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PS 08 paling 8, 9, 10 baru 10 4 lagi. 4 lagi. Siapa lagi? Dek Arum. Aram buat Dek Arum buat Dek. Ayo Dek. Ya, waktunya terus berjalan ya. Ayo. Habis nanti. Ayo, tidak penampilan. Sudah mau dipoto dulu nggak sih? Kamu mau Sebelum saya masukkan ke kulkas. kok nggak buat PS 08? Ya kamu yang bikin. Nggak mau. A, B, S. PS 08. Ada. Iya. Mau atau PS 08? Udah aja. Nah, Masuk nggak tahu? ini 12 harusnya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Oke. Untuk sisa mau dipoto dulu hasilnya? Sudah dipotoin? Udah mau bunuh. Sini Dek, digeser sini Dek. Biar ada ininya. Kalau anu batuk ditutup dong, Nak. Kayaknya bikin orang deh. Lagi. kelihatan ya? Yang kecil-kecil sini di sini loh. Siapa lagi? Segitiga. Segitiga. Hmm. Biar ada Kan kita jatahnya 14. Lebih juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Satu lagi. Ini yang kecil ini ditambahin lagi coklatnya. Yang ini ditambah lagi biar gede. Biar gede kayak Ini loh. Ini ditambahin lagi. Tutup anunya, Nak, tutup Kelihatannya mulut. mudah ya. Ternyata pas praktek tinggal makan doang. gampang itu. Lagi satu lagi gambar. Satu gambar lagi. Satu. Betul. Kita pakainya biasa. Bulat lagi dong. Ya, dikasih ini enggak? Mau dikasih taruh sini. Dikasih kacang enggak? Di Arum kasih kacang enggak? Mas, videoin Mas, ada yang nelpon ini. Videoin. Dari sini lah. Din. Nggak apa-apa. Sekitar 15 menit aja atau 20 menit ya. Baik, yang sudah selesai foto-foto untuk ngobrol sama teman-teman udah makan di sebelah sini. Sambil setelah itu bisa coba testernya nih Bapak Ibu ya. Mau coba-coba tester dulu boleh, mau belanja lagi juga boleh ya. Ada. Oke, kita selesai. Kalau mau ke sini bisa. Yang tadi saya videoin dari awal. Itu kita bisa ke sini. Dari jam-jamnya tertentu. Nanti terakhir jam 4 adik. Jam 4 terakhir. Nah, besok kita bakalan lanjut ke kulineran di Jogja lagi. Ini yang pertama, ada yang kedua nih, nggak tahu nanti dari videonya tayang bakalan ke depan nanti. Kalau mau ke Monggo Coklat Museum bisa aja di sini. Nanti saya tertera di bagian bawah. Dan kalau mau nyobain lihat museum di dalamnya bisa juga. Nanti tiketnya satu orang 50.000.
Ini weekday ya. Nanti weekendnya nanti palingan 55 atau berapa lah. Yang penting weekday-nya nih yang masih hari kerja. Ini bisa hari masih 50-an. Oke, nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya di kulineran lagi di Jogja. Bye bye.